Maulana. Pak Sultan Maulana, apakah sudah bisa bergabung lagi, Siapa? Pak? Ah, baik. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sultan Maulana dari BPKAD Provinsi Jawa Barat, ini sebagai instruktur sekaligus narasumber yang expert dalam pengisian atau penginputan. Kan Pak Maulana di ruang rapat virtual ini sudah hadir perencana dari UPTD serta sekretariat. Nah, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari UPTD 1 sampai 6 laboratorium konstruksi, perlu kami informasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, bidang Jakon sudah melaksanakan DES dalam hal ini juga Maulana dan tim. Namun ketika kita melaksanakan DES giliran ketiga, kita tidak bisa kan aktivitas lanjutan dalam rangka penginputan dikarenakan karena memang kekurangan data yang kami dari dalam hal ini dari subbag perencanaan yang sudah terkumpulkan melalui tim kami di bidang Jakon. Nah, sebagai bahan informasi awal, Ba- tahun anggaran 2025 ternyata kita ada kegiatan pembangunan rehabilitasi yang dilaksanakan di setiap UPTD satu, kurang lebih ada 4 kegiatan Pak Maulana, kemudian di UPTD ada 5 kegiatan, di UPTD 3 itu ada 9 kegiatan, dan di UPTD 5 itu ada 5 kegiatan, selanjutnya di UPTD. Nah, kemudian Bapak Ibu dikumpulkan pada hari ini tanggal 23 Desember di hari Senin ini dalam rangka tindak lanjut karena memang mungkin OPD lain sudah on progress dengan inputan apa namanya HSBGN dalam dashboard HSBGN, namun dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dalam hal yang apa namanya yang diwakili oleh bidang Jakon stuck karena memang datanya tidak ada. Bukan berarti kami tidak mampu untuk melaksanakan karena kami sendiri sudah mengikuti beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD di ruang rapat Patuha. Mohon izin Pak, 3 kali kita melakukan apa namanya penyusunan HSBGN, kemudian penginputan dalam dashboard HSP itu simulasinya. Nah, dalam waktu hari ini mungkin Pak Maulana bisa memberikan pencerahan ke penginputan HSBGN ke dalam dashboard HSBGN. Mungkin seperti itu, Pak. Nanti kita bisa elaborasi tanya jawab selanjutnya dan tempat saya persilakan kepada Bapak Maulana untuk bisa memberikan bimbingan kepada kami di Dinas Bina Marga dan Terima kasih. Kami persilakan Pak Maulana. Siap. Izin Pak Dede, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Mungkin saya coba cari tempat lain sebentar ya. Bapak Ibu, berisik nggak Bapak Ibu suaranya? Atau aman? Fisik, Pak, izin Pak. Oh ya, siapa? Sebentar Pak. Saya izin off cam Bapak Ibu, karena kalau on cam agak agak lemot gitu jadinya. Saya jadi izin off cam Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin izin saya ingin menyampaikan bahwasannya untuk dashboard HSPGN ini hanya sebagai jembatan saja Bapak Ibu atas apa rencana Bapak Ibu dalam pengelolaan gedung bangunan negara, baik itu Bapak Ibu ada rencana pemeliharaan, Bapak Ibu ada rencana rehabilitasi maupun renovasi begitu ya Bapak Ibu. Mungkin saya izin menampilkan paparan sebentar Bapak Ibu ya, supaya tergambar sebenarnya apa bedanya
kalau kita berbicara masalah rehab, renov, dan pemeliharaan. Sebentar, saya izin share screen. Sudah muncul Bapak Ibu ya, share screen-nya, mohon izin. Belum, Pak. Nah, udah, Pak. Udah siap. Jadi kita ada dua pendekatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendekatan pekerjaan dan yang kedua adalah pendekatan eh, persentase kerusakan ya. Kalau kita berbicara pendekatannya pekerjaan, maka tabel ini Bapak Ibu yang kita ambil dari lampiran peraturan gubernur terkait dengan kebijakan akuntansi, ini akan menjadi panduan kita Bapak Ibu. Artinya eh, kalau kita pekerjaannya hanya sebatas menambah lantai yang rusak, ganti plafon dan sebagainya, maka sebenarnya kita cukup menggunakan ya dana pencadangan 2% menggunakan SBU pemeliharaan. Jadi kita tidak perlu menggunakan dashboard sebetulnya begitu ya. Namun demikian Bapak Ibu, kita juga perlu cek gitu ya dari persentase kerusakannya. Tapi kita berbicara di sini dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Rehabilitasi itu patokannya adalah rusak sebagian, maksimal itu sebelum rusak sebagian. Ketika dia sudah rusak sebagian menuju rusak berat, maka dia dilakukan renovasi gitu ya. Nanti apa perbedaannya nanti dia akan sangat berpengaruh terhadap pencatatannya. Jadi dari segi kode rekeningnya akan berbeda, kemudian dari segi metode cara kita menganggarkan juga berbeda. Kalau kita hanya sebatas pemeliharaan saja, maka kita menggunakan SBU pemeliharaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan rehabilitasi atau renovasi, maka kita perlu ya menghitungnya menggunakan dashboard HSPGN. Yang mana di awal sudah saya sampaikan bahwa dashboard HSPGN ini hanya jembatan saja atas rencana Bapak Ibu gitu ya. Barangkali Bapak Ibu sudah ada DED-nya, Bapak Ibu sudah punya RAB-nya, maka Bapak Ibu bisa langsung ya menginput ya. Tujuan menginputnya apa? Tujuan menginputnya adalah untuk sebagai jembatan saja bagaimana DED itu atau RAB itu diterjemahkan ke dalam HSBGN sehingga bisa kita inputkan ke RKA gitu ya. Jadi HSBGN ini bukan metode atau perhitungan tersendiri di luar RAB ataupun di luar DD ya, bukan. Ini hanyalah jembatan saja. Gimana sih cara kita gitu ya menjembatani, gimana cara kita menerjemahkan DD itu ke RKA. Selain dari pendekatan pekerjaan, kita juga ada pendekatan persentase kerusakan Bapak Ibu. Nanti di nominal persentase ini akan muncul di dashboard HSPGN. Sebagai contoh Bapak Ibu, mungkin ini ada beberapa contoh ya. Kalau ini ada kerusakan di penutup lantai ya, di lantai di ubin, maka kita bisa menggunakan pemeliharaan, dia tidak dikapitalisasi, ada plafon yang jebol, ya, hanya sedikit, tidak banyak, maka ini cukup dengan pemeliharaan. Ada kaca pecah, ada handle pintu yang rusak, ini juga cukup dengan pemeliharaan. Plafon semuanya jebol tapi tidak ada kerusakan struktur, tidak ada rangka plafon tidak rusak, kemudian rangka atap juga tidak rusak, maka kita bisa menggunakan rehabilitasi. Ya, ini ada kerusakan di struktur, kita menggunakan renovasi. Ada kerusakan struktur, tingkat kerusakan bangunannya juga cukup tinggi, kita menggunakan renovasi. Ini jelas kalau ini sudah renovasi. Nah, ini satu-satunya sejauh ini yang bisa kita ketahui penggunaan restorasi yaitu adalah untuk pemeliharaan bangunan heritage ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi PR pertama kita adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu sebenarnya rencana pekerjaan kita seperti apa. Ya, jadi rencana pekerjaan kita seperti apa apabila memang rencana pekerjaan kita hanya sebatas, oh Pak saya hanya pelaburan saja udah pemeliharaan gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, Pak saya ada rencana pelaburan, sekaligus saya mau ganti plafon, saya mau ganti lantai, saya mau pasang wallpaper, kalau banyak ya silahkan Bapak Ibu cek apakah dengan pemeliharaan cukup ya. Kalau tidak cukup berarti Bapak Ibu harus melakukan rehabilitasi. Mungkin Bapak Ibu boleh menggunakan reaction atau boleh di kolom komentar ya siapa yang sudah ada DED-nya gitu ya. Mungkin nanti saya berikan contoh. Pertama menerjemahkan DED dan yang kedua adalah apabila Bapak Ibu belum ada RAB maupun belum ada DED-nya gitu ya. Belum 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 pernah ngobrol dengan konsultan gitu ya. Bapak Ibu kira-kira
Pekerjaannya seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau rencana rehabilitasi renovasi Bapak Ibu? Dari izin Pak, mulai sekretariat mungkin ada Pak Endang Siapa? Mulyana ya, pandang monitor. Data kami ada ini Pak, ada APS RAB Renovasi Umum Humas 2024. Nah mungkin nanti kan contoh kasus atau best practice-nya dalam rangka simulasi pengisian dan penginputan ke dalam dashboard HSBGN. Pak, kan ke Bapak datanya ya Pak, Pak Sultan ya, izin Pak. Ya, Saya udah atau WA ke Bapak, mungkin ke Bapak. siapa? Atau mungkin begini Pak, ini coba saya tunjukkan penggunaannya terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Kalau HPS ini mungkin ada DED-nya Pak. Kalau data yang kami terima tidak ada Pak, hanya berupa RAB, kemudian gambaran ruangannya juga kita tidak bisa identifikasi itu pemeliharaan, rehabilitasi, renovasi atau restorasi seperti itu Pak. Yang tahu Pak Endang Mulyana mungkin Pak, izin Pak. Ini Pak, untuk kita belum pegang Pak, masih di dalam paham dulu. Barangkali di pasukannya ada contoh yang sebelumnya Pak bisa, jadi kita bisa paham Pak. Siap, siap. Atau mungkin begini saja Pak, saya coba contohkan dulu untuk yang terutama untuk yang perawatan ya. Nah, kalau perawatan ini skupnya rehabilitasi dan renovasi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Jadi eh, Bapak Ibu nanti boleh cek barangkali nanti RAB dari konsultannya atau DED dari konsultannya sudah turun gitu ya, sudah keluar. Kan biasanya kalau DED itu sudah ada RAB-nya, sudah ada nominalnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin di akhir saja sih kita akan melihat bagaimana cara kita eh, mengepaskan gitu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu pilih lokasi dulu Bapak Ibu. Ada di pojok kiri sini ya. Di sini ada lokasi. Bapak Ibu nanti bisa pilih ya, tapi dihapus dulu checklistnya. Jadi hanya boleh checklist salah satu Bapak Ibu ya. Kalau kita checklist dua nanti dia nggak akan keluar Bapak Ibu. Kan nanti dia hanya tulisannya pilih wilayah gitu ya. Begitu juga kalau kita nggak menceklis sama sekali dia nggak akan keluar. Misalkan di sini kita pilih di Cianjur Bapak Ibu ya. Kita pilih di Cianjur. Tapi kita di sini isikan luas bangunannya Bapak Ibu. Misalkan di sini luas bangunannya adalah 1.500 ya, kemudian jumlah lantainya ada 3. Yang kita rawat itu adalah 1.000 ya, jadi lantainya ada 3, yang kita rawat lantai 2 dan lantai 3. Nah, kita pilih lantai teratasnya lantai 3. Kalau kita merawat lantai 1, lantai 2 berarti yang kita lantai teratasnya adalah lantai 2. Luasnya di sini kita lihat misalkan yang kita rawat 1.000 gitu ya. 1.000 ini ternyata 300 ini adalah dapur dan laundry. Kemudian 1.200-nya adalah kantor umum. Kemudian Bapak Ibu pendekatan yang kita gunakan adalah dengan bobot kerusakan. Jadi bobot kerusakan ini kita cek dari luasannya Bapak Ibu. Ya misalkan kita mau melakukan eh, pemasangan wallpaper, kemudian kita juga mengganti plafon gitu ya. Lantai 2 dan lantai 3 Pak, saya mau ganti plafon semuanya. Oke, ganti plafon berarti kan di langit-langit ya. Rangka langit-langitnya kita ganti atau tidak? Oh, ternyata Pak masih bagus.
hanya sebagian kecil yang kita ganti. Oke, sebagian kecil itu luasnya berapa? Oh, Pak, hanya 100 meter persegi. Nah, berarti identifikasi kita terkait dengan plafon sudah clear. Bisa kita terjemahkan ke dashboard HSBGN. Misalnya, hanya 100 meter persegi yang rusak dari 1000 meter persegi. Ya, artinya kan berarti rangka langit-langitnya itu hanya 10%, Bapak Ibu ya. Kemudian, sorry, ini saya kelebihannya, angkanya belum keluar. Terus selanjutnya adalah kita melihat pada penutup langit-langitnya. Ya, oh Pak, lantai 2 mau diganti semuanya, lantai 3 hanya setengahnya. Oke, berarti berapa luas yang kita tangani berapa? Lantai 2 semuanya 500, lantai 3 itu hanya setengahnya, berarti 250. Berarti total 750 yang kita tangani dibagi dengan total. Ya, seluruh lantai yang kita rawat itu adalah 1000 meter persegi. Artinya itu adalah 75%. Untuk langitnya 75%. Oke. Selanjutnya, Pak saya mau masang finishing ya, finishing dinding karena mau ada wallpaper. Oke, silahkan. Yang mau di wallpaper yang mana? Pak lantai 3 semuanya. Oke, lantai 3 itu berarti kan 50%, itu kan? Artinya lantai 1 itu 500 meter persegi, lantai 2 500 meter persegi. Yang kita kerjakan adalah lantai 3 seluruhnya. Ya, berarti itu 50%. Kasih 50%. Begitu juga dengan finishing plafon misalnya. Tadi yang di lantai 2 selain kita ganti bahan, kita mau bikin timbul juga. Oke, berapa persen? Gitu ya, yang mau kita taninya. Misalnya hanya 40%, Pak, silahkan diisikan 40%. Saya mau ini benerin instalasi listrik, gitu ya. Instalasi air, drainase limbah, Bapak Ibu bisa isikan di sesuai dengan komponennya masing-masing gitu ya. Ada mau ganti pintu, ganti kaca, ganti kusen, silahkan diisikan di sini Bapak Ibu ya. Dihitung kalau untuk kaca, pintu, kusen, pondasi ya, balok, kolom, ring bulk itu kita menggunakan satuan. Kalau kita yang lainnya kan tadi menggunakan luas Bapak Ibu ya. Kalau ini kita menggunakan satuan. Misalnya dari segi pintu ya, pintu di 2 lantai itu ada 15 pintu misalnya. Yang mau kita ganti ada 5, berarti kan 30%. Gitu ya. Beserta kusennya misalkan 30% juga berarti kusennya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa untuk pengerjaan ini ya ini adalah kondisinya ketika kita belum ada DED-nya atau kita belum punya RAB-nya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada komponen non standar juga. Artinya kalau komponen standar ini adalah komponen yang kita gunakan untuk membangun bangunan sampai dengan dia berdiri normal gitu ya. Tapi kalau komponen non standar dalam perawatan ini Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Ada alat pengkondisian udara, ini AC sentral ya. Kalau AC split gimana? AC split komponen pemeliharaannya sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sendiri komponen pemeliharaannya. Ada lift, eskalator, lantai berjalan, tata suara, ini sound system yang terpusat gitu ya, yang ada instalasinya. Kemudian instalasi informasi teknologi, ya barangkali ada jaringan jaringan kabel jaringan LAN gitu ya, jaringan LAN, jaringan WiFi. Kemudian sistem proteksi kebakarannya ini bukan hanya apa namanya apar ya, bukan hanya apar yang di dinding, tapi juga sampai ke sprinkle ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada IPAL juga, tapi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ini komponen non standar ini yang masih melekat atau menjadi bagian dari bangunan, artinya masih menjadi satu area gitu ya, masih menjadi satu area atau dia sangat berdekatan dengan bangunan kita. Kalau misalnya IPAL-nya Bapak Ibu memelihara IPAL kawasan gitu ya, Pak saya mau itu di situ ada IPAL, saya punya taman misalkan luasnya sekian ribu meter persegi ini, saya mau pakai HSBGN, itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Atau misalkan Pak itu di seberang jalan kantor kami ada tanah yang mau kami dak. Nah, itu juga nggak bisa Bapak Ibu, meskipun di sini perhitungan juga sama gitu ya, tapi komponen yang kita gunakan tentu saja nantinya berbeda. Kemudian pondasi dalam, penyandang disabilitas. Nah, ini tapi sifatnya adalah perawatan Bapak Ibu ya. Artinya kalau Bapak Ibu ingin nambah gitu ya, misalkan Pak saya di sini udah ada gitu, udah ada eh,
udah existing gitu ya, sudah ada lift, sudah ada ini ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan komponen ini. Tapi kalau sorry, bukan komponen ini, tapi dashboard ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambah, ya harus ada pembongkarannya dulu, harus ada instalasinya dulu, nanti harus ada misalkan beberapa ada komponen-komponen tertentu yang harus dibeli. Nah itu perlakuannya akan berbeda gitu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya mungkin barangkali Bapak Ibu sudah ada DED-nya gitu ya. Ini kan biasanya kalau kita menggunakan sudah punya DED-nya, ini agak-agak ketinggian nih Bapak Ibu ya. Kalau ini kan nilai maksimal ya Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai maksimal. Kalau di DED-nya melebihi nilai maksimal, nah itu berarti jadi catatan. Bapak Ibu perlu tanya, ini pekerjaannya apa saja? Kemudian Bapak Ibu masukkan di bobot ini. Jangan sampai pekerjaannya itu sebenarnya di bawah dari yang kita isikan. Gitu ya. Kita isikan misalkan 10 pagu dari DED atau sorry perhitungan DED itu 600 90 juta atau 700 juta misalkan. Tapi kita dashboard menggunakan dashboard ya dengan bobot pekerjaan yang sama cuma dapat 622 juta. Nah, itu nggak bisa kita eksekusi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu konfirmasi dulu. Pak, ini pekerjaannya apa saja? Karena kalau menggunakan HSBGN maksimal itu 622 juta. Ya RAB Bapak 700 juta. Nah, itu perlu kita klarifikasi lagi. Pekerjaannya apa saja. Jangan-jangan ada belanja modalnya gitu kan. Jangan-jangan nanti ada masih di situ include misalnya beli lemari, beli AC split. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita keluarkan Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya di bawah gitu ya, di bawah HSBGN artinya tidak melebihi HSBGN, itu boleh-boleh saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengurangi misalkan di sini misalkan Pak ini 600 juta bulat misalkan. Ini kan masih 622 ya. Kemudian bagaimana Pak? Pak Ibu bisa misalkan di sini jadi 70, masih 66, 8, 600 nih. Kan sisa 500. Jadi kita ngurangin dari mana? Kita ngurangin dari pintu sama kusen misalkan. Oh, kelebihan 29. Ini 31, 28,5, 8,6 ya, 8,7, 8,9, 8,8, 8, 8,82, 28,84. Nah, jadi Bapak Ibu nanti angka kritiknya silahkan di sini gitu ya, jangan di RKA-nya. Kami udah mendekati nih Bapak Ibu ya. Di satu, Nah, udah gitu ya. Jadi kalau bedanya di situ aja Bapak Ibu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah ada DED-nya, ya ini hanya sebagai jembatan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada DED-nya, maka ini menjadi perkiraan awal berapa yang perlu Bapak Ibu anggarkan. Cuman saya rasa kalau di momen seperti ini di akhir tahun ya harusnya sudah ada gitu ya, sudah ada keputusan rencana apa yang akan dilakukan, kemudian pekerjaannya apa saja, apakah mau penataan ulang, mau rehab atau mau renov, apakah ada kerusakan eh, struktur ataukah tidak, nah, apakah mau ganti plafon atau hanya ganti keramik saja dan sebagainya. Itu Bapak Ibu perlu identifikasi terlebih dahulu. Kemudian sekaligus dashboard ini juga jadi kontrol kita Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah ada DED-nya dari konsultan, Bapak Ibu bisa cek ya Bapak Ibu bobot kita masukkan dulu sebagaimana dengan rencana pekerjaan, kemudian Bapak Ibu cek, Bapak Ibu sandingkan
oh kok ternyata dari DED-nya lebih tinggi ya, padahal kan HSBGN itu harga maksimal, berarti Bapak Ibu harus kontrol ke konsultannya, Bapak Ibu tanyakan, Pak ini bagaimana, kenapa kok melebihi standar yang sudah ada. Selanjutnya Bapak Ibu dalam kita eh, melakukan input ke RKA, ya, nanti dari setting Bapak Ibu masuk ke sistem, nanti di sini ada volume 1234 gitu ya, dengan harga satuan tersendiri. Ya, di sini harga satuannya 6.060.000. Ini bangunan tidak sederhana. Komponennya sudah ada, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan. Bapak Ibu nanti tinggal ketik di SIPDRI. Ya, misalkan Bapak Ibu di Cianjur, maka Bapak Ibu ketik saja di ASB. Bapak Ibu cari Cianjur, gitu. Kabupaten Cianjur nanti sudah akan muncul. Nanti Bapak Ibu bisa pilih komponennya. Ini ada volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Jadi Bapak Ibu bisa isikan, Bapak Ibu bisa terapkan gitu ya. Volume 1 ini adalah luas yang kita tangani, volume 2 ini adalah koefisien lantai bangunan, tapi bukan KLB ya Bapak Ibu ya. Kemudian volume 3 ini adalah fungsi bangunan. Kalau kantor itu satu, tapi karena tadi kita ada dapur, ada pantry, sehingga dia koefisiennya pasti berbeda. Volume 4 ini adalah persentase kerusakan kita, gitu ya, persentase pekerjaan kita. Nah, ini adalah total jumlah harga yang kita butuhkan. Mungkin begitu Bapak Ibu. Setelah dashboard ini Bapak Ibu selesai, jangan lupa Bapak Ibu tetap harus bersurat gitu ya ke Disperkim untuk meminta Pak izin Pak, nama ininya apa ya? Ke Disperkim itu Pak, permohonan fasilitasi RRT. Iya. Nanti ke Disperkim itu adalah fasilitasi permohonan RRP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap bersurat ke Disperkim gitu ya setelah menggunakan dashboard ini. Barangkali begitu Bapak Ibu. Nanti tadi perbedaannya sudah cukup jelas saya rasa ya. Bagaimana kalau kita belum ada DD, belum ada RAB, itu seperti apa. Tapi kalau sudah ada seperti apa. Yang PR pertama kita pastinya adalah mengidentifikasi kira-kira kita mau ngapain gitu ya. Kita mau gedung yang kita kuasai sekarang itu mau kita apakan. Ya, mau kita rombak apanya, mau kita renov atau ada kerusakan apa yang perlu kita perbaiki. Barangkali begitu, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan dulu ke Pak Dede. Mangga Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Sultan. Paparannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sultan. Ada dua pendekatan terkait dengan SBGN. Yang pertama adalah pendekatan, kemudian pendekatan pekerjaan. Dari mulai pemeliharaan, rehabilitasi itu rusak sebagian, renovasi itu rusak mengarah ke rusak berat, sama dengan restorasi. Nah, kemudian pertanyaan di awal Pak Sultan dari saya adalah manakala nanti ini kan pekerjaan kegiatan ini akan untuk tahun anggaran 2025 yang tersebar di setiap UPTD dan sekretariat, Pak. Nah, kemudian ketika RAB atau HPS atau DED yang sudah disusun oleh konsultan itu seandainya dalam dashboard HSBGN, kemudian nilainya melebihi dashboard HSBGN, selanjutnya dipaksakan untuk melalui e-katalog atau di tender itu konsekuensinya apa, Pak? Itu pertanyaan awal dari saya. Terima kasih. Apakah Pak Maulana dengan saya, Pak? Izin Pak Dede, mohon maaf tadi saya terlempar dari Zoom. Pak, izin saya bertanya duluan ya, Pak, sebelum Ya Pak. apa di lempang yang lain di UPTD atau sekretariat. Tadi apa paparan yang Bapak sampaikan itu sudah sangat bagus sekali dan sangat dimengerti. Namun ada pertanyaan satu Pak dari saya.
ketika kita sudah memiliki RAB, bahkan kita sudah DED yang dibuat oleh konsultan, namun DED itu melebihi HSBGN dari dashboard HSB. Nah, kemudian kita ini apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan di 2000. Nah, konsekuensinya apa, Pak? Manakala nanti tadi Bapak sudah sebutkan apabila DED yang dikerjakan itu melebihi dashboard HSBGN. Kemudian kita dipaksa untuk artinya di, di akan dikerjakan di 2025. Konsekuensinya apa, Pak? Apabila memang terjadi seperti itu, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya, Pak. Siap, Banyak menyesuaikan. izin Pak Dede. Jadi kalau di HSBGN itu kan harga tertinggi ya Pak ya. Jadi kalau kita survei langsung pun sebenarnya seharusnya tidak melebihi dari HSBGN Pak. HSBGN itu yang menyusun dari kabupaten kota masing-masing, sehingga bisa dipastikan sebenarnya harganya itu harga eh, Maksimal. maksimal begitu Pak. Nah, kalau kalau misalnya gitu ya, dari RAB yang Bapak terima itu masih melebihi dari HSBGN, ya artinya ada tanda tanya Pak di RAB-nya Pak. Komponen apa nih yang melebihi HSBGN? Komponen apa yang melebihi harga maksimal yang sudah pemerintah kabupaten kota tetapkan? Kita juga sempat kejadian Pak karena hitungannya kan kewajaran juga ya Pak ya. Karena kita sebagai satu contoh Pak ada satu OPD yang rencana rencana renovasinya itu per meter perseginya hampir 9 juta Pak renovasinya. Sedangkan di kabupaten kota tersebut untuk membangun baru saja per meter perseginya di angka 6 juta sekian, hampir mendekati 7 juta, 6 juta 700. Nah, itu kan menjadi hal yang tidak wajar ya Pak ya. Nah, sehingga konsekuensinya ya harus dilakukan penyesuaian terhadap RAB-nya Pak. Harus dicek kembali RAB-nya di sebelah mananya nih yang melebihi begitu ya. Pun juga ketika nanti misalkan dipaksakan menggunakan RAB yang tetap yang ada gitu ya, RAB yang ada, kemudian kita justru malah memaksakan bobot pekerjaannya kita naikkan. Ya misalkan oh kita nggak merenov toilet tapi karena supaya ngejar angka eh, instalasi air dan drainase limbahnya kita isi bobot pekerjaannya gitu ya. Nanti ketika meminta rekomendasi meminta RRP dari Disperkim pasti juga tidak akan diberikan Pak. Pasti nanti bobotnya pasti akan dikurangi. Kemudian karena ya pekerjaan itu tidak ada ya dan konsekuensinya pasti nanti dari RAB yang ada diminta untuk mengubah Pak, menyesuaikan harga maksimal yang sudah ditetapkan oleh kabupaten kota Pak, yaitu menggunakan HSBGN Pak. Izin Pak Dede mungkin seperti itu Pak. Baik, hatur nuhun, Pak. Barangkali ke teman-teman di perencanaan UPTD dan sekretariat ada pertanyaan, mumpung ada ahlinya nih dari BPK, Pak Sultan masih ada di sini. Kami persilahkan untuk bertanya. Izin Pak Dede. Ya Pak, Izin Pak mangga Dede. langsung Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini Pak terkait dengan HSBG ya, terkait dengan komponen-komponen di dalam penentuan HPS. Ini kan terkait dengan jasa konstruksi Pak ya. Kita sesuai dengan amanat undang-undang Pak dan peraturan pemerintah pada kegiatan pelaksanaan konstruksi kan harus menerapkan SMK 3 Pak. Gitu. Terkait dengan manajemen risiko. Jadi jangan sampai seperti ini Pak. Kita merehab misalkan dengan biaya 300 juta. Itu. Nah, SMK 3-nya tidak terpenuhi, nah kita kehilangan aset bisa miliaran, Pak. Salah contoh kasusnya misalkan terjadi kebakaran di gedung wali kota, rehabnya hanya nilai sekian, tapi kebutuhan SMK 3-nya mungkin tidak dipenuhi. Akhirnya terjadi sesuatu yang akan menyebabkan kecelakaan kerja dan lain-lain. Nah, terus kita juga suka mendapat keluhan nih, Pak, dari penyedia jasa. Kan di dalam menyusun harga satuan itu hanya pekerja tukang mandor. Nah,
Sementara di syarat-syarat dokumen lelang itu harus dipenuhi tenaga ahli konstruksi untuk kelas M ke atas. Kalau untuk kelas kecil itu harus menggunakan tenaga terampil. Nah, itu akan menjadi beban penyedia jasa, Pak. Kan itu sementara kita dituntut harus menyediakan dan lain-lain terkait dengan manajemen risiko, mutu, dan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, itu, Pak. Nah, sedianya disediakan, Pak, slot untuk penerapan SMK 3 di situ, Pak. Nah, itu. Sehingga masuk dalam bagian komponen pembiayaan pelaksanaan konstruksi, Pak. Nah, itu Pak. Kemudian juga ada multiplier efeknya, Pak. Penyerapan tenaga terampil, Pak, untuk kelas menengah dan lain-lain. Itu Pak dari APBD kita. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta. Siap, izin Pak menanggapi Pak. Betul Pak, memang ada kewajiban terkait hal tersebut. Jadi memang untuk pekerjaan rehabilitasi dan renovasi itu eh, diarahkan biasanya Pak, pasti Pak, dari baik dari Disperkim maupun dari Biro PPJ nantinya agar menggunakan juga konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan Pak. Jadi dari misalkan nih ya, kita berbicara pagu yang Bapak terima untuk subkegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan gedung kantor dan atau bangunan lainnya, ya Bapak Ibu di situ misalkan renovasi berarti sudah harus termasuk juga dengan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, Pak. Nah, konsultan perencanaan dan konsultan pengawas itu nominalnya Bapak Ibu hitung dari nominal konstruksi fisiknya, Pak, atau sorry, nominal pekerjaan fisiknya, Pak. Nanti di SIPDRI pun di komponen ASB sudah ada, Pak, komponennya, Pak. Misalkan untuk konsultan perencana pekerjaan 400 juta sampai dengan 600 juta itu berapa konsultan perencananya. Kemudian untuk konsultan pengawas itu berapa konsultan pengawasnya untuk range harga tersebut itu sudah ada. Jadi dari segi legal terkait dengan K3 itu juga bisa bisa dipenuhi, tapi juga Pak HSBGN ini fokus pada pekerjaan gedung bangunannya Pak. Sehingga untuk yang meskipun ya Pak ya di tahun yang sama itu tetap belanja modal ya Pak ya. Kalau di tahun yang sama konsultan pengawas dan konsultan perencana itu tetap belanja modal. Tapi kalau di beda tahun, misalkan perencana di tahun 2024, maka dia belanja jasa konsultansi ketika kita eksekusi ya di tahun 2025 hanya konsultan pengawasnya saja yang belanja modal. Nah, nanti mungkin Bapak bisa sekaligus coba otak-atik gitu ya di dashboard HSBGN juga sudah ada menu untuk belanja jasa konsultannya baik di perencanaan maupun pengawasan. Bapak Ibu juga bisa cek di ASB di SIPDRI, nanti Bapak Ibu bisa searching nanti keywordnya di ASB itu perencanaan bangunan maupun pengawasan bangunan itu sudah ada Pak, kita per 200 juta Pak amanat dari keputusan Menteri PUPR-nya Pak, range-nya itu per 200 juta, jadi kita sudah inputkan sampai dengan nilai konstruksi fisiknya kalau saya tidak salah itu hampir 50 miliar Pak. Jadi Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Itu salah satunya juga untuk memenuhi hal tersebut Pak. Mungkin itu Pak jawabannya Pak Dedi Pak izin. Iya Pak, kalau itu kan untuk perencanaan pengawasan. Nah ini kan ada komponen biaya yang diterapkan oleh penyedia jasa kontraktor gitu Pak. Jadi masuk di dalam komponen biaya konstruksi Pak. Izin Pak, suaranya hilang Pak. Misalkan untuk SMK 3 Boleh didekatkan ke mic Pak, suaranya Pak. kan, terus petugas K3. Terus misalkan nih kalau berisiko tinggi harus ada apar dan lain-lain. Nah itu dimasukkan dalam pekerjaan kontraktor Pak di dalam komponen biaya konstruksi itu. Jadi tidak terpisah dengan perencanaan pengawas itu Pak. Itu. Jadi Izin emang Pak, harus ada slotnya. boleh diulang Pak pertanyaannya Pak. Suaranya kecil Pak, boleh diulang Pak. Iya.
Jadi untuk SMK 3 itu Pak tidak menyatu dengan konsultan atau perencana. Jadi biaya SMK 3 itu sudah masuk ke dalam komponen biaya konstruksi, Pak, atau yang dikontrakan masuk ke dalam HPS, Pak, gitu. Sehingga di dalam HPS itu yang pertama itu ada komponen biaya SMK 3 yang diterapkan di dalam pagu anggaran, Pak, itu. Nah, si kontraktor atau pengguna jasa itu wajib, Pak, menganggarkan terkait dengan SMK 3. Kalau kecil, sekurang-kurangnya kalau risiko rendah itu, Pak, menggunakan petugas K3. Kemudian menyiapkan harus menganggarkan APD kan itu, Pak. Itu APD untuk pelaksanaan konstruksi. Kalau risiko tinggi misalkan kebakaran dan lain-lain, berarti harus disiapkan anggaran untuk aparnya. Itu, Pak. Gitu. Jadi tidak terpisah dengan konsultan dan perencana gitu. Jadi emang itu bagian dari komponen yang wajib ada di dalam pelaksanaan konstruksi, Pak, itu Jadi Pak kalau komponennya. gitu direktur, manajer dan sebagainya juga harus dialokasikan Pak ya? Oh enggak Pak, ini itu. Enggak, itu. Jadi yang dialokasikan itu Dan komponen biaya SMK 3-nya, sistem manajemen keselamatan konstruksi di situ, Pak. Gitu. Misalkan ya nih jadi APD kalau dianggarkan itu. Terus ya kalau ini kan ini misal Pak izin Pak dengan Gus John Pak ya, ya gimana, Pak? dengan Gus John. Jadi Hmm, yang kita pakai itu pertama hmm, standar harga satuan tertinggi. boleh, ya. Nah, dari harga satuan tertinggi itu kita Hmm, definisikan ke konstruksi-konstruksi, ya. ke pekerjaan-pekerjaan ya, ke Hmm, pekerjaan-pekerjaan. Nah, hmm, hmm, ya, akhirnya kita bisa dapat yang renovasi, yang hmm. rehabilitasi, atau restorasi. Kemudian kalau untuk pembangunan jelas kita pembangunannya ada pekerjaan standar, non standar dan peningkatan mutu. Dan saya Baik. kira kalau harus si perusahaan itu harus punya tenaga ahli tersebut itu bagian dari manajemen di perusahaan tersebut gitu. Salah satu di pelaksanaan itu disyaratkan bahwa perusahaan tersebut harus punya sertifikat K3. Artinya mereka punya tenaga ahli di kantornya gitu. Sama dengan harus ada di akte itu harus ada direktur, terus bla 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 semua gitu kan harus punya kantor dan sebagainya. Nah, artinya kita tidak perlu secara eksplisit menganggarkan untuk tenaga ahli di luar HSBGN, di luar satuan harga tertinggi gitu Pak. Nah, kalau kemarin-kemarin itu di konsultan perencana, di konsultan pengawas, nah itu tinggal mencantumkan aja di HPS-nya tenaga ahli tersebut tenaga ahli apa saja gitu. Jadi kalau menurut kami standar harga satuan tertinggi yang digunakan atau dihitung oleh kabupaten kota tersebut sudah mencangkup hal-hal tersebut gitu Pak. Gitu Pak. Jadi kami juga sebetulnya salah Pak Dede kalau nyebut kami ahlinya di konstruksi salah Pak Dede. Pak Dede Ya, salah Pak Dede. punten Pak Kabid izin di HSBGN-nya Pak Kabid di penginputannya gitu. Nah kalau cara nginputnya itu bolehlah bolehlah Iya, kami lebih dulu tahu gitu. Jadi siap intinya Pak. di sini itu adalah penyediaan pagu untuk pekerjaan konstruksi. Ketika dipersyaratkan bahwa si jasa konstruksi atau si vendor jasa konstruksi tersebut harus memiliki tenaga ahli tersebut, itu tinggal dipersyaratkan saja. Sama dengan si vendor tersebut harus ada direkturnya gitu. Harus ada direkturnya, harus ada manajernya. Nah, itu juga tidak 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 menjadi bagian tidak menjadi bagian dari biaya konstruksi. Gitu mungkin Pak Dedi ngeles ya sama Pak Dedi setiasa ngetangna gitu. Siap, siap, Pak. Oke, oke. Ya, Mangga Manawi Kanu Sanes Pak Haris Pak Endang ada pertanyaan barangkali Pak Ridwan sebelum Pak Kabid sama Pak Sultan ada kegiatan lain mungkin kita sampai jam 12 siang. Saya Ridwan Pak dari UPD Deli Pak. Mangga Pak Ridwan silakan Pak.
Sesuai dengan tadi yang Pak Dede sampaikan, betul Pak, kita ada perbedaan. Kita dimasukkan hasil perencanaan daripada konsultan perencana dengan HSBGN ini kurang lebih ada perbedaan 400 jutaan gitu Pak. Dari 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 pagu anggaran kita 1,5 ini didapatkan hasil 1,9-an. Nah itu nanti itunya gimana gitu Pak Sultan untuk apa koreksinya apa dari segi mananya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di kami itu ada dua item pekerjaan Pak ya. Yang pertama pemeliharaan atau rehab gedung kantornya sendiri dan yang kedua itu ada pengadaan meubilir sama aset split. Itu dalam satu anggaran. Nah itu apakah bisa atau harus dipisah Pak Sultan untuk penganggarannya nanti? Sedangkan di RKA kami sudah disatukan untuk komponen biayanya. Nah, mungkin itu Pak Dede pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Dede. Mangga Wilujeng Pit, Sama-sama. mohon penjelasannya Pak. Lebih tinggi HSBGN. Siap, izin Pak Dede, Pak Ridwan. Terkait dengan berarti untuk yang pertanyaan pertama Pak, hasil perhitungan HSBGN-nya 1,9, tapi DRAB-nya 1,5 ya Pak ya? Betul Pak, betul. Ya, Bagus itu Kang Ridwan. nanti bisa ini Pak, tadi yang contoh saya yang kedua Pak. Jadi Bapak bisa melakukan pengurangan di bobot pekerjaannya Pak. Oh Di iya, bobot pekerjaannya bisa Bapak Bapak sesuaikan sampai dengan yang ada di eh, DD atau di RAB-nya Pak. oh iya, baik Pak. Yang terkait dengan pertanyaan kedua Pak, untuk pengadaan meubilir dan AC split itu memang harus dipisahkan Pak. Jadi karena dia tidak akan dicatat satu kesatuan dengan gedung bangunan, tapi dia di BMD-nya akan terpisah Pak. Pencatatannya Pak. Berarti kami harus memproses lagi untuk pengumpulan komponen Pak ya, BPKD. Betul Pak. Jadi nanti komponennya dia akan terpisah. Kalau tidak salah untuk Subkegiatannya juga beda, Pak. Ya, ya betul Pak, beda Pak untuk komponen kode rekeningnya juga. jadi begitu Pak, memang harus dipisahkan Pak. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Sultan. Siap-siap sama-sama Pak. Mangga Kanusanes, Pak Ari Ramda, ada pertanyaan Pak Yusuf, Pak Ucup, Ibu Pita Ningrum, barangkali Pak. Ibu, Pak Dede, mangga, Pak Pak Dede, Habib. namanya itu yang dari UPTD 5 dicatat ya Pak Dede. Yang barangnya digeser ke subkegiatan Sanes. Mangga siap Pak Habib, Habib siap. Pak Iwan Kurniawan, barangkali Pak Iwan dari UPTD 2 ya. Silakan Pak Iwan. Pak Arif, barangkali Pak Arif, atau udah mengerti semua, atau yang mengerti hanya Pak Ridwan aja nih, sama Pak Dedi. Lanjut tanggal 31 di Cirebon. 5 mah di Sumedang ya. Asik. Kedah diulem sadayana Pak Kabit. Sok Pak Ridwan ngayakeun Pak Ridwan di Tasik. Mungkin ini Pak Kabit ya, sebelum teman-teman ada yang bertanya Pak. Jadi ketika kita ada selisih dari DED dengan HSBGN, berarti kita harus menyisir ulang item-item atau komponen yang harus dipisah dikeluarkan ya dari komponen standar atau non standar dari HSBGN itu yang pertama. Nah, selanjutnya adalah ketika sudah matching atau di bawah HSBGN, berarti kita harus menyurat untuk fasilitasi permohonan hakim dalam rangka mengeluarkan RRF-nya ya atau RPP-nya Iya, sebelum apa pekerjaan itu dilaksanakan ya, Pak Kabit itu ya. betul. Jadi Kalau kalau seandainya Pak Kabit izin selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak Kabit, kalau seandainya misal apa namanya pekerjaan itu akan dilaksanakan di bulan Maret atau di Juli, kemudian tahapan itu tidak dilaksanakan, konsekuensi bagi PPK atau PA atau KPA itu apa Pak Kabit? Demikian Pak Kabit supaya jadi perhatian ke teman-teman yang lain. jadi gini Pak Dede,
sebetulnya pengajuan RRP itu bisa dilakukan T-2 ya. Bisa dilakukan T-2 ataupun T-1 itu di awal tahun. Nah, jadi ketika mengajukan penganggaran itu mestinya sudah berdasarkan RRP tersebut. Itu jadi ketika berdasarkan perhitungan RRP itu butuhnya 2 miliar, mintanya 2 miliar gitu kan. Data dukungnya adalah RRP. Kenyataan sekarang RRP-nya belum dibuat, tapi Pagu sudah muncul gitu. Pak. Betul. Terkadang dan sekarang itu penyusunan DED juga tidak didasarkan kepada RRP tersebut sehingga banyak kejadian DED yang disusun oleh konsultan itu melebihi HSBGN atau perhitungan RRP. Itu masih relatif wajar. Artinya ketika renovasi atau rehabilitasi yang diusulkan itu tingkat kerusakan yang dibuat oleh kita dan tingkat kerusakan yang dihitung oleh konsultan itu berbeda. Nah, akibatnya nanti ke volume pekerjaan itu akan berbeda dengan apa yang kita buat di RRP. Nah, kemudian eh, selain itu juga harga satuan relatif sih harga satuan itu lebih tinggi. Kemungkinan besar adalah volume pekerjaan yang dibuat oleh konsultan dan volume pekerjaan atau tingkat kerusakan yang kita hitung itu relatif berbeda. Sehingga RAB di DED dan di RRP, DED melebihi RRP gitu. Terus yang perlu dicatat juga ketika Bapak Ibu menyampaikan RRP ke Perkim dan Perkim melaksanakan perhitungan atau meninjau ulang kembali RRP yang sudah kita buat di dashboard HSBGN tersebut ke lapangan sehingga diperoleh kesimpulan dari Perkim itu bahwa tingkat kerusakan kantor Bapak Ibu itu di atas 65%, sehingga rekomendasinya nanti bukan rehab renov lagi gitu kalau dari Perkim itu. Di atas 65% itu kategorinya rusak berat, jadi harus dibongkar dan dibangun kembali. Gitu Pak Dede. Jadi sebetulnya ERP itu dibuat harusnya sih T-2 gitu, T-2 karena kalau rehab renov itu sebetulnya bisa direncanakan. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya insidentil, kerusakannya dadakan dan sebagainya tidak diprediksi atau misalnya ketika eh, teman-teman di perangkat daerah atau di kantor di UPTD itu menyisir tingkat kerusakan hanya di bawah 2%, itu bisa ditanggulangi oleh biaya pemeliharaan gedung bangunan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri melalui Perpres 33 gitu. Jadi yang pemeliharaan per meter persegi 178.000 untuk bangunan bertingkat dan 102.000 untuk bangunan tidak bertingkat itu adalah untuk penyediaan atau untuk penanggulangan kerusakan-kerusakan di bawah 2% gitu. Itu Pak Dede, mudah-mudahan. Ya, Pak Kabid, hatur nuhun. Pak Kabid, mangga kanu sanes manawi Pak Endang Mulyana, Pak Pak Hari Samsuri. Silahkan Pak, ada pertanyaan Pak. Ibu Ucup, ayah Pak Ucup, Ibu Piata, Ibu, monitor Bu. Iya Pak. Silakan, barangkali ada pertanyaan di sini ada Pak Kabid sareng Pak Maulana. Dioptimalkan aja untuk tanda jawab, Bu. Kalau dari saya cukup Pak, tadi udah cukup jelas ya penjelasannya Pak yang buat dashboard SBGN-nya. Mungkin nanti kalau misalnya udah dicek ada yang melebihi harga maksimal, mungkin nanti dikoordinasikan lagi ya Pak. Nggak berarti cekap ya, Bu ya, Ibu Piata ya. Iya Pak. Ya, sementawis cekap saurna Pak Maulana, Pak Kabid. Ya Pak. Mangga kanu sanes, mangga kanu sanes supados dimaksimalkan kalau resan aya Pak Kabid sareng Pak Maulana. Pak Trisno barangkali Pak Trisno, Pak Hari,
Pak Hari monitor, Pak Hari. Ya, monitor, Pak. Ya, Sementara cukup, Pak. oh cukup jelas dan Nanti mengerti lebih ya Pak Hari ya. lagi. Iya, siap, Pak. Ini Pak Endang nih, Pak Endang Manawi, Pak Endang Mulyana di Antos Waktosna Supados Tiasa. Sementara cukup, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Manawi kanu sanes Pak Ahmad Syahbani yang perlu didiskusikan sama Pak Kabid BPKAD sama Pak Maulana barangkali Pak Ahmad Syahbani, Ramdhani, Pak Ari Ramdhani monitor, Pak Ari, Pak Arif Rahman Hakim. Udah cukup, Pak. Oh ya, berarti Alhamdulillah Manawi Pak Kaba Maulana dari Dinas Ya, Pak. BMPR sudah sangat mengerti. Nanti mungkin tindak lanjutnya akan ditindaklanjuti dengan hasil input HSBGN dan disandingkan atau dibandingkan dengan Ya, Pak. RAB yang sudah disiapkan, Pak Ya, Manawi, Pak. siap. Nanti kalau misalkan perlu koordinasi di tanggal 30, 31 rekan kami masih ada yang standby, Pak. Kalau kalau saya kebetulan cuti, Pak. Jadi nanti ke BPKD insya Allah masih ada rekan yang standby, Pak. Siap. Berarti di Antos paling lambat kaping sabaranya terinput semuanya, Pak, dari 32 paket pekerjaan yang dimasukkan dalam SIPD ini, Pak. Kalau nggak salah, Pak, evaluasi Kemendagri sudah turun, Pak. Itu ya. Iya, jadi secepatnya itu nanti biar biar bisa di diimplementasikan di SIPDRI. Nah, itu Bukan kalau Bapak. nggak salah, kemarin kita sudah diminta tanggapan sih untuk hasil evaluasi Kemendagri. Jadi sudah turun, Pak. Secepatnya mungkin 1-2 hari ini dibuka pasir, Pak. Oh, baik. Berarti sebelum akhir tahun anggaran kan tanggal 1 tuh libur, tanggal 31 udah bisa terinput semua ya mungkin ya Pak Kabid ya. Mungkin mungkin perdanya di tanggal 1-2 atau di tanggal 23 atau di tanggal 30-31 gitu. Oh, ya berarti ending maksimal berarti ya Pak Kabid Nah, harusnya. siap. Ya, jadi mohon perhatian rekan-rekan dari UPTD dan sekretariat mohon dibantu untuk kelancaran kegiatan pembangunan, pemeliharaan, renovasi, restorasi yang sudah diusulkan. Kemudian untuk kelancaran dan aktualisasi serta implementasi agar kegiatan terlaksanakan nanti sesuai dengan arahan dari Pak Kabid agar maksimal tanggal 24 Desember 2024 sudah terinput di dalam dashboard HSBGN. Mungkin itu ya Pak Kabid ya. Pak Punten izin tanya, Pak. Ya Punten, silakan Pak Iwan, mangga. kalau ini nanti konsentrasi untuk besok tuh yang 2024 yang udah terlaksana atau untuk persiapan 2025, Pak? Nah, karek hudang si Iwan mah. Punten, Pak, masih kena bencana ya, Pak. Ya. Can ngopi manawi tak Pak Kabid, Pak Iwan mah. Iya, Wan menang randa segala mah di Suradewan didinya, Wan. Ayo, Pak, kepiting jepit. Kira linggih tuh Pak Kusjun. Wan, ini yang kita bahas tuh anggaran 2025, Wan. Yang 2024 mah anggaplah itu mah tinggal pemeriausan, tinggal menyiapkan argumen saja kalau yang 2024 mah. Kalau yang 2025, nah ini yang kita bahas tuh yang 2025, Wan. Itu, Oh, Kasep. oh siapa kemarin dikasih tabelnya yang 2024 gitu, Pak. SBGN-nya 2023 yang ini. Enggak, kemarin dikasih data yang harus diinput pekerjaan yang 2024. Jadi kemarin itu konsen 2024. Berarti yang 2025, Pak ya? 2025, Wan, ini untuk perbaikan DPA 2025.
cara inputnya. Oh, berarti Kemarin nanti kan syarat volume untuk volume SIPD ini dulu Pak ya, HSGBN dulu Pak ya. iya nanti dapat koefisien gitu. Nanti belajar Siap. sama Pak Ridwan, kata asik. Oh, mohon maaf Pak. Diantos, Pak Iwan, diantos. Set. Siap, siap. Patunun Pak. Oke Pak Dede, Pak Iwan nanti ke Tasik, sana Pak Dede. Siap, diantos. Mangga. Sok atuh manawi nu sanes barangkali ada pertanyaan atau yang perlu diklarifikasi mumpung ini kita masih makan sampai jam 11. Pak Trisno, barangkali Pak Trisno, Trisno, Pak Ucup, ini Pak Ari nih yang belum. Oh, Lupina udah ya Pak Pak Maulana ini dari BMPR udah siap katanya Siap, sampai siap Pak. besok nggak ada pertanyaan Siap. lain nih kayaknya. Alhamdulillah. Iya. Sok atuh mangga lah kuno expert HSBGN. Alhamdulillah Bina Marga sudah difasilitasi Pak dalam rangka bimbingan dan inputan HSBGN. Mudah-mudahan semuanya lancar, bisa sesuai dengan target tanggal 24 Desember 2020. Dengan gue tuh bisa ngobrol. Ayo mangga Pak Ucup. Pak Ucup. Ya, Ya. ikutin. Oh siap. Berarti udah ini ya, udah aman ya Pak Ucup ya, sekretariat ya. Ayo welan. Ayo bareng-bareng welan. Alhamdulillah. Dari Kalau balong ya Pak Ucup. Bareng-bareng welan. sok atuh mangga ditutup ku Pak Ucup ku senior. Mangga bapak lah. Ayo bapak lah. Oh mangga Ya. baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di acara bimbingan teknis yang sudah disampaikan oleh tim dari BPKD. Alhamdulillah sudah hadir Pak Kabid beserta tim, dalam hal ini Pak Sultan Maulana, kami dari Dinas Bina Marga dan Provinsi Jawa Barat. Punten Pak, abdi ngalihan ti Maluku Utara, jadi ledahna masih Maluku Utara, Maluku Utara wae. Tersebut. Provinsi Jawa Barat menghaturkan Ya. terima kasih kepada tim dari BPKD yang sudah berkenan hadir. Jadi insya Allah maksimalkan hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sudah bisa terinput semuanya ke HSBGN dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Barangkali ada tambahan dari Pak Maulana serta Pak Kabid sebagai penutup Pak. Terima kasih. Baik Pak Dede, terima kasih ya atas atensinya dan sebetulnya kami yang merasa tersanjung sih ada dinas yang masih berupaya untuk terus belajar gitu. Mudah-mudahan ini nanti dashboard HSBGN ini mungkin kita akan buatkan SOP nanti bisa langsung dengan Perkim gitu. Nah, karena untuk 2025 target kami adalah standar pengelolaan jalan gitu ya Pak Dede. Siap-siap nanti kita sering komunikasi lagi terkait dengan standar pengelolaan jalan. Terima kasih. Kami ucapkan salam dari pimpinan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, nuhun Pak. Izin li Pak.